Tuhan, aku mau jadi missionary, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Untuk itu Tuhan, berikan aku jalan. Ketika saya SMA, saya memiliki kerinduan untuk menjadi seorang misioneri. Dan pada saat itu, saya tidak tahu untuk memberitahukan itu kepada siapa, dan saya hanya pendam dalam hati saya. Ketika saya tamat, saya minta izin kepada orang tua, tapi orang tua tidak mengizinkan. Sehingga pada akhirnya saya tidak memiliki tujuan, saya tidak mau berkuliah, bahkan saya juga tidak mendapatkan pekerjaan. Sering jalannya waktu, Tuhan mengiring saya untuk berkuliah di Medister Lubuk Pakam sebagai perawat. Karena kampus sudah pada tutup semua, jadi orang tua saya bertanya apa tujuan untuk kedepannya, sehingga Tuhan, aku mau jadi missionary, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Untuk itu Tuhan, berikan aku jalan. saya mengambil keputusan untuk berkuliah. Tapi pada saat itu yang saya lihat, yang buka hanya kampus Medistra Lubuk Pakam bagian kesehatan. Dan akhirnya saya mendaftarkan diri, saya memberanikan diri untuk mengambil keputusan menjadi seorang perawat. Pada saat itu sebelumnya saya tidak ada berpikir untuk bisa menjadi tenaga kesehatan. Orang tua saya menyetujui saya untuk boleh mengambil jurusan keperawatan. Di Medister Lubuk Pakam menyediakan tempat asrama. Dan saya kira kehidupan di Medister Lubuk Pakam itu sama dengan yang saya jalani ketika saya SMP dan SMA. Saya menyetujui untuk tinggal di asrama kontrak selama 1 tahun. Ketika saya masuk di dalam sana, di sana kehidupannya berbeda dengan seperti yang saya jalani ketika saya SMP, ketika saya SMA. Di sana tidak ada renungan, bahkan tidak ada kebaktian. Pada saat itu, saya bingung apa yang harus saya lakukan. Saya situ marah kepada Tuhan karena Tuhan tahu kerinduan saya untuk melayani. Saya ingin menjadi misioneri, tetapi Tuhan malah mengirimkan saya itu ke kampus yang dimana tempatnya itu jauh daripada Tuhan. Saya tidak bisa beribadah pada hari Sabat, tapi pada saat itu saya menggerutu dalam hati saya, benci sekali kepada Tuhan karena saya ditempatkan di tempat seperti itu. Jadi walaupun saya marah kepada Tuhan, saya tidak pernah melupakan hari Sabat. Jadi saya setiap hari Sabat selalu kabur untuk bisa beribadah hari Sabat. Dan ketika pulang hari Sabat, saya balik lagi ke asrama. Saya pernah memberanikan diri untuk minta izin, tetapi pihak kepala asrama tidak mengizinkan saya untuk boleh setiap hari Sabat. Jadi pada saat itu saya hanya bisa melarikan diri setiap hari Sabat. Dan saya masih menggerutu kepada Tuhan karena saya ditempatkan posisi seperti ini begitu. Sedangkan saya lihat teman-teman saya, alumni SMA saya, mereka tidak pernah menceritakan bahkan menginginkan untuk menjadi misioneri, tapi Tuhan tuntun mereka bisa menjadi misioneri. Saya bertemu melalui via WA seorang pendeta. Jadi pendeta ini bertanya kepada saya sedang di mana dan kegiatan apa. Jadi saya menceritakan apa yang saya alami saat itu. Jadi pendeta ini berkata kepada saya, oh itu suatu pelayanan yang mulia, katanya gitu. Jadi saya di situ terheran, kok bisa ya? Jadi perawat itu jadi satu pelayanan yang sangat mulia. Jadi walaupun dirimu tidak bisa menjadi misioneri, tapi kamu sudah melayani dimanapun kamu berada, katanya. Di situ saya, ketika saya menggerutu dalam hati, entah kenapa saya di situ senyum, saya kayak merasa senang gitu. Senangnya dimana saya memiliki kelebihan dari yang saya inginkan gitu. Yang selama ini saya marah, saya benci kepada Tuhan, saya menggerutu, tapi Tuhan punya rencana lain di balik itu semua. Hingga sampai saya tamat,
saya masih dibolehkan Tuhan untuk beribadah pada hari Sabat. Dan saat ini saya juga bekerja di Grand Med Lubuk Pakam. Dan Tuhan juga baik dalam kehidupan saya, di mana saya memiliki seorang karu yang mengerti dalam posisi saya, sehingga pada setiap hari Sabat saya boleh beribadah Sabat pagi, walaupun Sabat sore saya pergi untuk melayani di rumah sakit, tapi Tuhan boleh mengizinkan sampai saya di titik ini. Dan saya merasa bahwa di balik keinginan yang saya miliki, Tuhan memiliki rencana yang luar biasa dalam kehidupan saya, di mana Tuhan mengirimkan saya menjadi perawat. Mungkin saya tidak sepenuh hati, tapi Tuhan memiliki jalan yang baik untuk saya, untuk di posisi sebagai pelayanan untuk masyarakat di dalam rumah sakit. Dimanapun saya berada, saya bisa boleh gunakan ilmu yang saya gunakan untuk melayani orang-orang yang berada di sekitar saya, walaupun saya tidak menjadi misioneri. Dan saya mengingat ada ayat Alkitab yang sangat saya sukai, yang terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11, di mana bunyinya firman Tuhan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Sampai disinilah kesaksian yang boleh saya sampaikan. Tuhan memberkati.